Berjumpa lagi dengan saya, Wong Edan Bagu, melalui rekaman video. Dan video rekaman saya kali ini saya beri judul Menyelami Samudra, Laku Murni Menuju Suci. Temanya, di manakah Allah, Tuhan? Aku sudah menjalankan semua perintahnya dan mencegah segala larangannya. Namun belum juga aku melihatnya. Allah, Tuhan, di manakah? Katanya Allah, Tuhan itu ada. Kok saya belum pernah melihatnya? Benarkah Allah, Tuhan itu ada? Kalau ada, lalu di mana? Dan tenan. Para kadang dan para sedulur kinasiku sekalian, Allahu ala kulli sayin qadir. Artinya Allah atau Tuhan itu meliputi segala sesuatu. Menyelami samudra, cinta kasih sayang di dalam laku murni menuju suci. Dat Maha suci, maha segalanya. Bisa saya ibaratkan seperti ini. Andai kesusahan adalah hujan dan kesenangannya adalah matahari, maka kita butuh keduanya untuk bisa melihat sebuah pelangi. Dan keduanya itu tidak cukup hanya kita butuhkan saja, melainkan harus diamini dengan rasa sadar, rasa kesadaran, dan rasa kesadaran murni. Seperti yang sering saya uraikan di dalam artikel atau video-video lainnya. Sebab karena hanya dengan rasa sadar, rasa kesadaran, dan rasa kesadaran murni atau sir, dat, sifat, atau Nurullah, Nur Muhammad, Nur Ilmu Muhammad. Semua dan segala hal bisa disaksikan dan dinyatakan keasliannya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186 menegaskan seperti itu. Dan di dalam Al-Quran surat Kaf ayat 16 mengatakan seperti ini. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ya, aku juga pernah membaca ayat tersebut. Namun aku juga pernah membaca ayat yang lain yang artinya seperti ini. Awaludini ma'rifatullah, yang artinya permulaan agama adalah mengenal Allah. Bagaimana aku bisa mengenal? Lah melihat saja tidak. Di ayat yang lain juga menegaskan wama kolakol insana lil ma'rifatihi, yang artinya dan tidaklah
aku ciptakan manusia, melainkan untuk makrifat atau mengenal kepadaku. Bagaimana aku bisa mengenalnya? Lah, melihat saja tidak. Jadi, walaupun firmannya atau ayatnya atau hadisnya menjelaskan begitu, tetapi aku benar-benar tidak melihatnya. Aku yakin, aku percaya Allah atau Tuhan itu ada. Aku yakin itu, aku percaya itu. Tapi aku butuh melihatnya agar semakin yakin diri ini. Kalau hanya sebatas katanya kitab, hadis, koran, medsos, kiai, ustadz, dukun, atau apapun sebutan dan alasannya, aku belum bisa 100% yakin. Kalau aku belum melihat dan menyaksikannya sendiri. Ya, jelas tidak akan pernah bisa melihat dan menyaksikan serta mengenalnya. Lah, mencarinya keluar diri. Jelas tidak akan pernah bisa melihat dan menyaksikan serta mengenalnya jika kita mencarinya keluar diri. Man tolabal maulana bigoiri nafsi fakot dolalan baida, yang artinya barang siapa yang mencari Tuhan keluar dari dirinya sendiri, maka dia akan tersesat semakin jauh. Ya, itu benar. Aku juga pernah membaca ayat itu dan mempraktekkannya. Namun tetap belum bisa. Seperti menggali rasa, menghayati rasa, mempelajari rasa, dan bla 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 lainnya, seperti yang Pak Web terangkan di dalam internet. Namun belum bisa juga. Tenang. Sebenarnya ketika seseorang mencari Allah atau Tuhan ke dalam dirinya sendiri, disadari atau tidak, seseorang itu telah bertemu dengan Allah. Namun belum melihat, belum menyaksikan. Kenapa? Karena laku murni menuju suci dibutuhkan untuk itu. Apa itu laku murni menuju suci? Masih kurangkah ratusan artikel dan puluhan video saya yang mengabarkan tentang itu di internet? Masih kurangkah? Bacalah artikelnya, simaklah videonya. Kalau memang ingin mengerti, ingin paham, dan ingin mengetahuinya. Saya sudah mempraktekkannya kok, Pak Web. Bohong. Saya katakan, Anda bohong. Panjenengan bohong. Sampean bohong. Buktinya masih unjuk gigi, arogan, masih merasa bisa itu dan ini. Bahkan laku murni menuju sucinya dibungkus ego dan dibalut pamrih-pamrih. Man arofa nafsahu fakot arofa robbahu. Barang siapa mengenal naf atau dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Waman arofa robbahu fakot jahilan nafsahu. Artinya, barang siapa mengenal Tuhannya, maka dia merasa bodoh. Kenapa dan mengapa kita merasa bisa melakukan semua perintah Allah, merasa bisa melakukan semua perintah Tuhan, dan mencegah larangannya, sehingganya menjadikan ego dan pamrih serta arogan kita bisa muncul dengan kuatnya.
bahwa semua dan segalanya itu dilakukan semata-mata hanya karena ingin melihatnya, ingin menyaksikannya, ingin mengenal Allah, ingin mengenal Tuhan. Kalau bukan karena ingin melihat, menyaksikan, mengenal Allah atau Tuhan, tidak mau melakukan semua perintah Allah atau Tuhan dan mencegah larangannya. Hayo, tidakkah kita sadari hal ini? Apakah laku murni menuju suci panjenengan bermisi dan bervisi seperti itu? Dan tenang. Bacalah kitab yang kekal, yang berada di dalam diri kalian sendiri, yaitu hati. Sebab karena Allah atau Tuhan itu batinnya manusia, dan manusia adalah dohirnya atau kenyataannya Allah, Tuhan. Al-insanu siri wa anna siruhu, artinya rahasia kalian adalah rahasiaku. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah atau Tuhan berfirman yang artinya seperti ini. Aku adalah rahasia pembendaraan yang tersembunyi. Lalu aku berkeinginan agar dikenal. Kemudian aku ciptakan alam serta makhluk. Tidak lain agar mereka bisa makrifat atau mengenal kepadaku. Para kadang dan para sedulur kinasiku sekalian, laku murni menuju suci adalah araftu robbi birobbi. Artinya mengenal Allah atau Tuhan melalui Allah atau Tuhan itu sendiri. Sebab karena itu laku murni menuju suci, yaitu mengibadahkan wahyu panca gaib, menggunakan wahyu panca laku atau iman tentang hati dan soal isi hati. Bermula dari hati, bermuara di hati, dan berakhir di hati pula. Bukan tentang agama apapun dan soal keyakinan apapun dan yang lain-lainnya. Di dalam setiap rongga dada anak Adam, aku ciptakan sebuah mahlige yang disebut dada. Di dalam dada ada kolbu. Di dalam kolbu ada fuad. Di dalam fuad ada sagofa. Di dalam sagofa ada sir. Di dalam sir ada aku, tempat aku menyimpan rahasiaku. Para kadang dan para sedulur kinasiku sekalian, ketahuilah, sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Dan segumpal daging itu adalah hati. Allah atau Tuhan berfirman, aku tidak bisa berada di bumi ataupun di langit, tapi aku bisa berada dalam hati seorang mukmin yang benar. Qalbu mukmin baitullah. Hati orang yang beriman itu adalah rumah Allah, rumah Tuhan. Tidak dapat memuat datku bumi dan langit kecuali hati hambaku yang mukmin, lunak dan tenang. Masihkah membuang waktu akan hal ini dengan sibuk berpikir itu ini bla 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 bla, sedangkan semuanya sudah jelas dan tinggal praktek tok? Jikalau masih iya, maka jagalah pikiranmu, karena pikiran akan menjadi perkataanmu. Jagalah perkataanmu, karena perkataanmu akan menjadi perbuatanmu. Jagalah perbuatanmu, karena perbuatanmu akan menjadi kebiasaanmu. Jagalah kebiasaanmu, karena kebiasaanmu akan membentuk karaktermu. Jagalah karaktermu,
karena karaktermu akan menentukan nasibmu. Jagalah nasibmu, karena nasib akan menentukan suasana hatimu. Jagalah suasana hatimu, karena suasana hatimu akan menentukan rasamu. Jagalah rasamu, karena rasamu akan menentukan lakumu. Jagalah lakumu, karena lakumu akan menentukan Tuhanmu. Tuhan hantu? Apa hantu Tuhan? Apa Tuhan-Tuhanan? Atau hantu-hantuan? Edan tenan. Salam setuhan penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya Wong Edan Bagu yang paling dalam. Selamat rahayu, damai, tentram. Saya Wong Edan Bagu ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala amanggih yuwana pinayungan mring ingkang maha suci Basuki Yuwono Teguh Rahayu selamat. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anom saya yang senantiasa direstui Yang Maha Suci hidup. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan kita jumpa lagi di video lainnya dan tema serta judul yang lain pula. I love you full.